Sejak malam itu, desas-desus tentang kemunculan sosok pocong mulai menyebar. Orang-orang yang pulang larut malam mengaku melihat pocong berdiri di tepi jalan, tepat di bawah pohon beringin tua dekat makam desa. Beberapa mendengar suara samar, seperti suara wanita tua yang merintih, memohon pertolongan. Dia melangkah mendekati pohon itu, meski kakinya terasa berat. Samar-samar, di bawah bayangan pohon beringin, ia melihat sesosok tubuh terbungkus kain kafan. Sosok itu berdiri membelakanginya, diam tanpa bergerak. Pak Joko mencoba berkata sesuatu, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Tiba-tiba, sosok itu berbalik perlahan. Wajah pucat dengan mata yang terpejam rapat terlihat jelas di bawah cahaya redup lampu jalan. Meski bibirnya tidak bergerak, suara lirih itu kembali terdengar. "Tolong aku, Pak Joko. Aku tidak bisa tenang." Desa Ketapang terkenal sebagai desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Penduduknya hidup sederhana, saling mengenal satu sama lain, dan selalu bergotong royong. Namun, sejak kematian Nyai Surti setahun yang lalu, suasana di desa itu perlahan berubah. Ketenangan yang biasa menyelimuti desa mulai terusik oleh kabar yang membuat penduduk ketakutan. Nyai Surti semasa hidupnya adalah sosok yang disegani. Ia dikenal ramah dan murah senyum, meski hidupnya tidak berlebihan. Nyai Surti sering berhutang kepada para tetangga, sekadar meminjam beras atau sedikit uang untuk keperluan sehari-hari. Tidak ada yang menganggap itu masalah besar, sebab Nyai Surti selalu berjanji akan membayarnya. Namun, takdir berkata lain. Nyai Surti meninggal mendadak karena sakit, sebelum sempat melunasi semua hutangnya. Sejak malam itu, desas-desus tentang kemunculan sosok pocong mulai menyebar. Orang-orang yang pulang larut malam mengaku melihat pocong berdiri di tepi jalan, tepat di bawah pohon beringin tua dekat makam desa. Beberapa mendengar suara samar, seperti suara wanita tua yang merintih, memohon pertolongan. Arif, seorang pemuda desa yang bekerja sebagai petani, adalah orang pertama yang mengalami kejadian aneh itu. Malam itu, ia pulang dari sawah setelah memeriksa irigasi. Udara dingin menyelimuti desa, dan suara jangkrik terdengar riuh di kejauhan. Ketika melewati pohon beringin, Arif menghentikan langkahnya. Di depannya, berdiri sosok pocong dengan kain kafan yang lusuh dan basah. Wajahnya pucat dengan mata tertutup rapat, tetapi suara lembut terdengar jelas di telinga Arif. "Tolong, lunasi hutangku." Arif terpaku, jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mundur perlahan, namun sosok itu tetap berdiri di sana, tidak bergerak sedikit pun. Akhirnya, ketakutan menguasainya, dan Arif lari sekencang-kencangnya menuju rumah. Ia tak berani menoleh, meski suara itu terus bergema di telinganya. Setibanya di rumah, Arif terengah-engah, tubuhnya gemetar, dan wajahnya pucat pasi. Ibunya, Bu Lastri, yang sedang menanak nasi di dapur, langsung menghampirinya. "Kenapa kamu? Kok kayak lihat setan?" tanya Bu Lastri cemas. Arif hanya menggeleng, terlalu takut untuk menjelaskan. Keesokan paginya, Arif memutuskan untuk menceritakan kejadian itu kepada Pak Joko, tetangganya yang dikenal berani. Pak Joko mendengarkan dengan seksama, tetapi ia hanya tertawa kecil. "Ah, palingan cuma halusinasi. Kamu pasti kecapean, Rif. Jangan terlalu dipikirkan," kata Pak Joko sambil menepuk pundak Arif. Namun, malam berikutnya, giliran Pak Joko yang mengalami hal serupa. Malam itu, Pak Joko duduk di teras rumahnya sambil menikmati kopi panas. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara anjing melolong terdengar di kejauhan. Pak Joko menatap langit yang gelap tanpa bulan, lalu menghela napas panjang. Kata-kata Arif masih terngiang di benaknya. "Ah, masa ia pocong Nyai Surti gentayangan? Gak masuk akal," gumamnya dalam hati. Namun, seiring malam semakin larut, suasana terasa berubah.
Udara yang tadi hanya dingin kini terasa menusuk tulang. Daun-daun pohon beringin di ujung jalan bergemerisik meski tak ada angin. Pak Joko merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali menyesap kopinya. Tapi, tiba-tiba, suara pelan terdengar dari arah pohon beringin. Suara itu terdengar seperti tangisan pelan, diselingi rintihan lirih yang membuat jantung Pak Joko berdegup lebih cepat. Tolong lunasi hutangku. Pak Joko berdiri, matanya menyipit, menatap ke arah pohon beringin. Suara itu terdengar semakin jelas, seperti seseorang memanggil namanya. Pak Joko, tolong aku. Leher Pak Joko terasa kaku, dan napasnya memburu. Ia memberanikan diri melangkah mendekati pohon itu, meski kakinya terasa berat. Samar-samar, di bawah bayangan pohon beringin, ia melihat sesosok tubuh terbungkus kain kafan. Sosok itu berdiri membelakanginya, diam tanpa bergerak. Pak Joko mencoba berkata sesuatu, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Tiba-tiba, sosok itu berbalik perlahan. Wajah pucat dengan mata yang terpejam rapat terlihat jelas di bawah cahaya redup lampu jalan. Meski bibirnya tidak bergerak, suara lirih itu kembali terdengar. Tolong aku, Pak Joko, aku tidak bisa tenang. Pak Joko terhuyung mundur, lututnya hampir goyah. Nyai Surti. Suaranya bergetar. Sosok pocong itu melayang perlahan mendekatinya. Ia tak bisa bergerak, seolah-olah tubuhnya terkunci oleh rasa takut yang luar biasa. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang, membuat daun-daun beterbangan. Lampu di depan rumah Pak Joko berkelip-kelip, lalu padam. Dalam kegelapan itu, suara tangisan Nyai Surti terdengar semakin memilukan, memenuhi udara di sekitarnya. Pak Joko akhirnya tersadar dari keterpakuannya. Dengan sisa keberanian yang ada, ia berlari menuju pintu rumah dan membantingnya keras-keras. Di balik pintu, ia terduduk sambil terengah-engah. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Bisiknya dengan suara gemetar. Malam itu, Pak Joko tidak tidur sama sekali. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu menyala terang, menggenggam tasbih di tangannya, berharap malam segera berlalu. Namun, dalam keheningan rumahnya, ia merasa ada yang mengawasinya dari luar jendela. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian yang dialami Pak Joko menyebar ke seluruh desa. Ketakutan mulai melanda setiap rumah. Orang-orang yang pernah berhutang kepada Nyai Surti merasa gelisah. Takut arwahnya datang menagih mereka. Tak ada yang tahu siapa yang akan didatangi Nyai Surti selanjutnya. Suasana di desa Ketapang berubah drastis. Sejak kejadian di depan rumah Pak Joko, tak ada lagi yang berani keluar rumah setelah maghrib. Jalanan desa yang biasanya ramai kini sunyi senyap. Bahkan, suara jangkrik dan burung hantu seolah menghilang, menyisakan keheningan yang menyesakkan. Arif, yang masih dihantui bayangan sosok pocong Nyai Surti, mencoba tetap tenang meski pikirannya kalut. Malam itu, ia berusaha tidur lebih awal. Namun, baru saja ia memejamkan mata, suara ketukan pelan terdengar dari arah jendela kamarnya. Arif membuka matanya perlahan. Siapa malam-malam begini? Pikirnya dalam hati. Ia menoleh ke arah jendela. Awalnya, ia hanya melihat bayangan pohon beringin yang bergoyang tertiup angin. Tapi, ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Arif bangkit dari tempat tidur, melangkah mendekati jendela. Tangannya gemetar saat ia menarik tirai perlahan. Di balik kaca jendela, berdiri sosok pocong yang sama seperti yang ia lihat di bawah pohon beringin. Wajah pucat itu menempel di kaca. Matanya tetap terpejam, tetapi bibirnya perlahan terbuka. Tolong, Arif, lunasi hutangku. Arif mundur sambil terjatuh. Tubuhnya lemas, matanya membelalak. Sosok pocong itu tak bergerak, namun suaranya terus terdengar, seperti berbisik langsung di telinga Arif. Aku mohon, aku ingin tenang. Pintu kamar Arif tiba-tiba berderi terbuka perlahan, diiringi bunyi engsel yang melengking. Angin dingin berhembus, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Arif menoleh ke arah pintu, dan dalam remang-remang cahaya lampu minyak, ia melihat bayangan pocong itu berdiri di ambang pintu.
Jangan mendekat." Arif berteriak histeris. Namun sosok itu tetap mendekat, melayang perlahan ke arahnya. Setiap gerakannya diiringi suara kain kafan yang menyeret di lantai. Arif mencoba merangkak ke sudut kamar. Matanya terpaku pada sosok itu yang semakin dekat. Tepat ketika pocong itu berada di depannya, suara pintu depan rumah Arif terbanting keras, seolah ada yang membukanya dari luar. Sosok pocong itu tiba-tiba lenyap, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Arif terduduk lemas. Napasnya tersengal-sengal, sementara jantungnya berdetak begitu kencang. Ia tidak berani bergerak, hanya duduk memeluk lutut, menunggu fajar tiba. Keesokan paginya, Arif keluar rumah dengan wajah kusut dan mata merah. Ia segera menemui Pak Joko dan menceritakan kejadian malam itu. Wajah Pak Joko semakin serius. "Ini sudah keterlaluan. Kita harus segera melakukan sesuatu sebelum ada yang celaka." Pak Joko pun mengumpulkan beberapa tetua desa dan warga lainnya. Mereka berdiskusi di balai desa, mencoba mencari cara untuk menenangkan arwah Nyai Surti. Tapi sebelum mereka sempat membuat keputusan, seorang warga bernama Buminah tiba-tiba datang tergopoh-gopoh dengan wajah panik. "Arif, kalian harus lihat ini. Makam Nyai Surti, makamnya terbuka." Arif dan Pak Joko bersama beberapa warga bergegas menuju makam Nyai Surti di pinggiran desa. Langit yang biasanya cerah berubah menjadi kelabu, dan angin dingin berhembus kencang. Mereka berjalan cepat, dengan napas memburu, sementara rasa takut mulai merayap di hati masing-masing. Setibanya di makam, mereka tertegun. Makam Nyai Surti benar-benar terbuka. Nisan yang biasanya berdiri tegak kini rebah di tanah, sementara gundukan tanah makam tampak tercerai-berai. Di tengah lubang makam, kain kafan yang seharusnya membungkus jasad Nyai Surti tergeletak kusut dan basah oleh embun. Tidak ada jasad di sana, hanya kekosongan yang mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara cekikikan pelan dari balik pepohonan di sekitar makam. Suara itu terdengar seperti anak kecil, tetapi ada sesuatu yang aneh dan mengganggu dalam nadanya. Warga saling pandang. Tubuh mereka menegang. Kemudian, perlahan-lahan, kabut tebal mulai menyelimuti area makam. Di tengah kabut, sosok pocong muncul kembali. Kali ini, ia tidak berdiri diam seperti sebelumnya. Sosok itu bergerak melayang di antara pohon-pohon. Gerakannya lambat namun pasti, seolah mencari sesuatu. Buminah menjerit, "Itu Nyai Surti." Sosok pocong itu berhenti sejenak. Lalu kepalanya menoleh perlahan ke arah mereka. Meskipun matanya tertutup, semua orang di sana merasa seperti sedang diawasi. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi berat, sulit bernapas. "Kenapa kalian membiarkan aku seperti ini?" Suara lirih itu terdengar, menggema dari segala arah. "Aku hanya ingin tenang, tapi hutangku menahanku di sini." Tanah di sekitar makam bergetar pelan, seolah merespons kata-kata pocong tersebut. Warga mulai panik, beberapa mundur sambil berdoa, sementara yang lain menatap horor ke arah sosok itu. Arif merasa tubuhnya lemas, tetapi ia berusaha tetap berdiri tegak. Ia melangkah maju, mencoba bicara dengan suara yang bergetar. "Apa yang bisa kami lakukan untuk membuatmu tenang?" Sosok pocong itu terdiam sejenak, lalu tangannya yang terbungkus kain kafan terangkat perlahan, menunjuk ke arah makam. "Kumpulkan semua hutangku, lunasi semuanya, sebelum malam purnama." Belum sempat Arif merespons, angin kencang berhembus, membuat dedaunan beterbangan. Sosok pocong itu lenyap begitu saja di balik kabut. Hening yang mencekam kembali menyelimuti area makam, meninggalkan warga dalam kebingungan dan ketakutan. Pak Joko mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat." Mereka pun bergegas kembali ke desa, merencanakan langkah selanjutnya. Malam itu, desa Ketapang tenggelam dalam keheningan yang janggal. Kejadian-kejadian ganjil mulai bermunculan, seolah kekuatan tak terlihat mulai mengambil alih desa. Di rumah Buminah, suara-suara aneh terdengar dari dapur. Awalnya pelan, seperti desisan angin. Namun, suara itu berubah menjadi ketukan berirama di pintu lemari tua.
Ketukan itu semakin lama semakin keras, hingga pintu lemari bergetar. Bu Minah yang ketakutan melangkah mundur. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Tiba-tiba pintu lemari terbuka sendiri dengan suara berderak. Tak ada apa-apa di dalam, hanya kegelapan yang terasa begitu pekat. Namun, udara di sekelilingnya berubah dingin. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan itu. Di tempat lain, Pak Joko duduk di ruang tamunya dengan perasaan gelisah. Ia mencoba membaca doa, tetapi setiap kata yang ia ucapkan terasa berat, seolah ada yang menahan suaranya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari atap rumahnya, bergerak perlahan namun pasti. Pak Joko menatap ke langit-langit. Jantungnya berdegup kencang. "Angin, pasti hanya angin," gumamnya lirih, mencoba menenangkan diri. Sementara itu, di rumah Arif, suasana jauh lebih mencekam. Dinding kamarnya terasa bergetar pelan, dan dari sudut ruangan, terdengar suara lirih yang memanggil namanya. Suara itu lembut namun penuh kesedihan. "Arif, waktuku hampir habis." Arif menoleh dengan wajah tegang, mencari sumber suara. Di cermin besar di sudut kamar, bayangan aneh muncul. Bayangan sosok wanita tua yang berdiri membelakanginya, samar-samar terlihat melalui pantulan cahaya remang-remang. "Siapa itu?" bisiknya panik. Bayangan itu tidak bergerak, namun perlahan-lahan memudar, meninggalkan cermin dalam keheningan yang menyesakkan. Keesokan harinya, warga desa berkumpul di balai desa dengan wajah-wajah yang pucat dan lelah. Hampir semua orang melaporkan kejadian aneh yang mereka alami semalam. Ada yang mendengar tangisan dari arah hutan, ada yang melihat bayangan melintas di halaman, dan beberapa bahkan merasa seperti diawasi sepanjang malam. Pak Joko berdiri di tengah-tengah mereka, mencoba tetap tenang meski rasa takut jelas tergambar di wajahnya. "Kita harus melakukan sesuatu. Jika kita tidak menemukan cara untuk menenangkan arwah itu, aku yakin kejadian ini akan semakin buruk." Namun, sebuah pertanyaan besar muncul. Apa sebenarnya yang masih menahan arwah itu di dunia ini? Apakah benar hanya hutang? Atau ada rahasia yang lebih besar yang belum terungkap? Suasana yang mencekam kini bercampur dengan rasa penasaran yang menggantung di benak Arif dan warga lainnya. Mereka tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hutang yang belum terbayar. Pak Joko, yang dikenal sebagai orang paling bijak di desa, memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. "Kita harus bicara dengan Mbah Marijan. Beliau tahu banyak tentang sejarah desa ini. Mungkin dia bisa memberi kita petunjuk." Arif dan Pak Joko bergegas ke rumah Mbah Marijan, seorang lelaki tua yang tinggal di ujung desa. Rumahnya kecil dan dikelilingi pohon-pohon rimbun yang tampak menyeramkan di bawah cahaya bulan. Mbah Marijan menyambut mereka dengan tatapan tajam. "Kalian pasti ingin tahu tentang Nyai Surti," katanya, tanpa perlu ditanya. "Aku sudah menunggu kalian." Mbah Marijan mempersilakan mereka duduk di beranda. Dengan suara pelan, ia mulai bercerita. "Nyai Surti memang wanita yang baik hati semasa hidupnya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kalian tahu. Dia bukan hanya meninggalkan hutang uang, dia juga menyimpan rahasia kelam yang membawanya pada akhir tragis." Mbah Marijan menatap mereka dalam-dalam, lalu melanjutkan. "Nyai Surti pernah meminjam uang dalam jumlah besar dari seseorang yang tinggal di luar desa. Namun, ketika ia tak sanggup melunasinya, ia memilih jalan yang keliru. Ia menyembunyikan uang itu di suatu tempat dan berpura-pura kehilangan segalanya. Orang itu datang menagih, tapi Nyai Surti bersikeras tidak bisa membayarnya. Beberapa hari kemudian, Nyai Surti ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri. Banyak yang mengira dia meninggal karena sakit, tapi aku selalu percaya ada sesuatu yang lebih dari itu." "Jadi, maksud Mbah arwah Nyai Surti terjebak karena harta yang disembunyikannya?" tanya Pak Joko. Mbah Marijan mengangguk pelan. "Benar, dan selama harta itu tidak ditemukan dan dikembalikan, arwahnya tidak akan pernah tenang. Ia terikat oleh beban dunia yang belum terselesaikan." Arif dan Pak Joko saling pandang. Tubuh mereka terasa dingin. Di mana harta itu disembunyikan? "Itu yang harus kalian cari tahu," jawab Mbah Marijan. "Aku hanya tahu satu petunjuk. Tempat itu dekat dengan rumahnya,
tersembunyi di bawah sesuatu yang sudah lama terlupakan. Setelah kembali dari rumah Mbah Marijan, Arif dan Pak Joko mencoba mengingat setiap sudut rumah Nyai Surti yang kini kosong dan terbengkalai. "Besok kita harus ke sana," kata Arif. "Kita harus menemukan harta itu sebelum malam purnama tiba." Namun, malam itu, Arif kembali dihantui mimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di halaman rumah Nyai Surti, dikelilingi kabut tebal. Sosok Nyai Surti muncul, wajahnya yang membusuk penuh kesedihan. Ia menunjuk ke arah sumur tua di belakang rumahnya. "Tolong di sana, kembalikan semuanya." Arif terbangun dengan napas memburu. Keesokan harinya, Arif, Pak Joko, dan beberapa pemuda desa menuju rumah tua Nyai Surti. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, dan kini dikelilingi oleh semak belukar. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah-olah rumah itu masih menyimpan sisa-sisa kenangan kelam dari masa lalu. "Sumurnya di belakang," bisik Arif, menunjuk ke arah pekarangan yang dipenuhi rumput liar. Mereka berjalan perlahan menuju sumur tua yang hampir tertutup dedaunan. Pak Joko mengarahkan senter ke dalam sumur. "Apa kau yakin ini tempatnya, Rif?" Arif mengangguk. "Aku melihatnya dalam mimpi." Nyai Surti menunjuk ke sini. Salah satu pemuda, Rudi, mengambil cangkul dan mulai menggali di sekitar sumur. Tanah yang mereka gali terasa berat dan lengket, seolah-olah enggan mengungkapkan rahasianya. Beberapa menit berlalu tanpa hasil, hingga tiba-tiba cangkul Rudi membentur sesuatu yang keras. Mereka bergegas menggali lebih dalam, dan tak lama kemudian mereka menemukan sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Peti itu berlumuran lumpur dan dipenuhi ukiran-ukiran yang sudah aus oleh waktu. Pak Joko menatap peti itu dengan sorot mata serius. Arif meraih linggis dan mencoba mencongkel tutup peti tersebut. Dengan suara berderak, peti itu akhirnya terbuka. Di dalamnya, mereka menemukan tumpukan koin emas tua, perhiasan, dan beberapa lembar surat yang sudah menguning. Namun, bukan itu yang membuat mereka tercekat. Di dasar peti, ada sehelai kain putih kusam yang terlihat seperti kain kafan penuh bercak-bercak gelap. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat pepohonan di sekeliling mereka bergoyang hebat. Suara isakan pelan terdengar dari arah sumur, seperti tangisan seorang wanita yang memohon belas kasihan. Arif menoleh dan melihat sosok samar di tepi sumur. Sosok itu perlahan mendekat. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi matanya bersinar dengan kesedihan yang dalam. "Tolong, kembalikan semuanya." Suara itu terdengar lagi, lebih jelas dan memilukan. Pak Joko memegang lengan Arif. "Kita harus segera mengembalikan ini ke tempat yang seharusnya. Ini bukan sekadar harta, ini adalah penebusan." Arif mengambil peti itu dan berjalan menuju sumur. Dengan hati-hati, ia menurunkan peti tersebut ke dalam sumur, sementara Pak Joko memimpin doa agar arwah Nyai Surti bisa tenang. Begitu peti itu terbenam di dalam sumur, angin mendadak berhenti. Suasana di sekitar mereka menjadi hening, dan rasa berat yang sejak tadi menekan dada mereka perlahan menghilang. Sosok Nyai Surti yang tadinya berdiri di tepi sumur kini tersenyum tipis, sebelum perlahan memudar bersama embusan angin malam. Mereka semua terdiam, merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan. "Aku rasa dia sudah tenang," kata Pak Joko dengan napas lega. Arif hanya bisa mengangguk. Tubuhnya lemas setelah semua kejadian itu. Namun, di hatinya, ia tahu ini bukan hanya tentang melunasi hutang atau mengembalikan harta. Ini adalah tentang memberi kedamaian bagi arwah yang tersesat. Malam itu, setelah segala yang terjadi, desa Ketapang akhirnya kembali tenang. Langit yang gelap mulai terang, menyambut hari baru dengan sinar lembut bulan yang memancar dari balik awan. Arif, Pak Joko, dan para pemuda lainnya duduk di beranda rumah Pak Joko, meresapi perasaan lega yang menyelimuti hati mereka. Semua yang mereka alami kini terasa seperti mimpi buruk yang mulai pudar, meninggalkan hanya kenangan yang sulit dilupakan. Namun, meskipun kejadian itu telah berakhir, rasa takut dan keheranan masih menggantung di hati Arif. Ia berpikir tentang Nyai Surti, tentang perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan, dan akhirnya arwah yang tak tenang. Apakah benar
jika seseorang meninggalkan dunia dengan urusan yang belum selesai, mereka akan terus terjebak. Pak Joko yang duduk di sampingnya menarik napas panjang. Kadang-kadang, bukan hanya harta yang perlu kita bayar, Arif, tetapi lebih pada apa yang kita tinggalkan, dan bagaimana kita memperbaiki kesalahan sebelum semuanya terlambat. Arif mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah membantu menyelesaikan masalah ini, pelajaran yang lebih dalam telah ia dapatkan. Hutang bukan hanya tentang uang, tetapi tentang tanggung jawab dan janji yang kita buat, baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Desa Ketapang kini kembali damai, tapi kejadian itu meninggalkan bekas yang mendalam dalam ingatan warga. Mereka belajar bahwa, meskipun segala sesuatunya bisa terlupakan, ada hal-hal yang tetap terikat pada dunia ini, terutama urusan yang belum selesai. Pagi berikutnya, ketika Arif sedang berjalan menuju sawah, ia melihat anak-anak bermain di pinggir jalan, tertawa riang. Sesaat, ia berhenti, menatap mereka dengan perasaan campur aduk. Di kejauhan, ia melihat sebuah pohon beringin besar yang selalu menjadi tempat berkumpul di desa. Pohon itu, meskipun tua, tampak lebih hidup dari sebelumnya. Ia mengingat kembali peristiwa malam itu, dan sekilas, bayangan Nyai Surti yang tersenyum tipis muncul dalam pikirannya. Mungkin, akhirnya, arwah Nyai Surti benar-benar bisa tenang. Semua yang ia tinggalkan telah kembali ke tempat yang semestinya. Hutang-hutang yang ia tinggalkan sudah terbayar. Sejak malam itu, sosok pocong Nyai Surti tidak pernah terlihat lagi. Keheningan yang sempat terpecah oleh teror kini kembali menyelimuti desa. Namun, setiap orang yang pernah terlibat dalam kejadian itu tahu bahwa tidak ada yang bisa melupakan peringatan yang ditinggalkan oleh arwah yang tak tenang. Kedamaian memang datang, tapi ingatan akan Nyai Surti dan pelajaran dari arwahnya akan selalu menjadi bagian dari desa Ketapang, diingat oleh setiap generasi yang tumbuh di sana. Dan meskipun hidup harus terus berjalan, mereka tahu bahwa urusan duniawi, sekecil apapun, tidak boleh diabaikan. Karena siapa tahu, suatu hari nanti, arwah yang terlupakan bisa datang kembali, meminta pertolongan yang tak kunjung datang. Setiap desa memiliki cerita, dan Ketapang bukanlah pengecualian. Di balik kedamaian yang tampak, terkadang ada rahasia yang tersembunyi dalam bayang-bayang waktu. Ketika seseorang meninggalkan dunia dengan urusan yang belum terselesaikan, tak jarang mereka akan terus terjebak di antara dua alam, terombang-ambing antara dunia nyata dan dunia yang tak tampak. Cerita Nyai Surti mengajarkan kita satu hal yang tak bisa diabaikan. Hutang, sekecil apapun, harus diselesaikan. Bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena setiap janji dan tanggung jawab membawa konsekuensinya, entah di dunia ini atau di dunia yang tak terlihat. Arwah yang gentayangan bukan sekadar legenda, tetapi peringatan bagi kita semua bahwa segala sesuatu yang tertunda, meskipun terabaikan, tak akan pernah benar-benar hilang. Kini, desa Ketapang kembali tenang, namun setiap malam yang sunyi, setiap hembusan angin, selalu mengingatkan mereka akan kisah yang tak akan pernah benar-benar terlupakan. Karena kita semua tahu, kadang-kadang, apa yang kita abaikan, akan kembali dengan cara yang tak pernah kita duga.